Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini, Shalom. Kita boleh ada pagi hari ini karena berkat Tuhan, kemurahan Tuhan. Sebab itu saudara, waktu Tuhan beri dalam hidup saya dan saudara, pergunakan waktu yang ada pagi hari ini, kita mau memuliakan Tuhan. Amin. Dari hati kita mau beribadah kepada Raja di atas segala Raja. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu, arahkan hidupmu, fokuskan hidupmu hanya kepada Yesus pagi hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Berpujian bagi Raja di atas segala Raja. Haleluya Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian, segala hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Selamat
setiap kesempatan yang Kau beri dalam hidup kami. Biar kami pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, lebih lagi mencari-Mu. Haleluya, haleluya. Tak kusangka sejak dulu Kau menunggu hidupku di altarmu. Ku sadari selama ini
menurut tetapi daging lemah. Kadangkala di dalam kehidupan kami Tuhan, kami ingin melakukan sesuatu hal yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi daging membawa kami untuk jauh daripada Tuhan. Namun di pagi hari ini Tuhan, kami ada di rumah-Mu. Kami membawa hidup kami di hadapan Tuhan. Tuhan membentuk setiap karakter kami. Tuhan mengubah setiap karakter kami, sifat kami yang belum berkenan di hadapan Tuhan, menjadi karakter sama seperti Kristus. Sebab itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kami. Bawa kami lebih dari hari ke hari. Kami semakin mempermuliakan Tuhan. Bawa hidup kami tiap-tiap hari ada pertobatan Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar mencerminkan karakter Kristus. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bila kami merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kami, sungguh kami tidak dapat menyelami itu semua, karena terlalu besar kasih-Mu dalam hidup kami. Anugerah Tuhan tiada pernah terbatas dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan senantiasa indah bagi kami. Ampuni kami kalau kami sering menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering jauh dari hadapan Tuhan. Namun biarlah Tuhan mampukan kami untuk kami lebih hari lebih mendekatkan hidup kami di hadapan Tuhan. Dan di pagi hari ini setiap kami Tuhan, kami siap untuk kami memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan. Kami terlalu berkenan percaya Tuhan, di dalam setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, ada kuasa yang mengalir di dalamnya. Sebab Engkau duduk dan bertahta di atas puji-pujian kami. Kami rasakan sukacita dari Allah. Kami rasakan suasana sorga. Kami rasakan kesembuhan dari Tuhan. Kami meroleh kemenangan. Bahkan mujizat demi mujizat menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Asalkan hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati, mengurapi setiap pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan yang kudus di pagi hari ini. Membawa setiap kami masuk lebih lagi di dalam ruang-Mu yang maha kudus, menikmati hadirat Tuhan. Dan kami terlalu yakin dan percaya, ketika kami satukan hati kami, kuasa kegelapan tidak ada hak di tempat ini. Kami patahkan, kami tengking, kami usir di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap gangguan kuasa kegelapan yang mau mengintimidasi kami, baik dalam pemikiran kami Tuhan, kami patahkan semua dalam nama Yesus. Kami ada kebebasan, Roh Kudus berkarya di tempat ini, bahkan di dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau lebih jauh masuk di dalam ibadah kami. Kami buka ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang setia. Kami siap untuk memuji Tuhan, yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Pujian berkata saudara, hanya Allah yang menjadi sumber kekuatan saya dan saudara. Amin. Ketika kita menggunakan kekuatan kita tidak mampu. Sebab itu saudara, kita pakai kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kita mampu menjalani setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Hanya Tuhan di surga.
segala raja. Haleluya, pagi hari ini kita menerima kuasa yang daripada Tuhan. Amin. Kuasa yang membangkitkan iman kita, kuasa yang meneguhkan kita. Haleluya, sehingga kita teguh berdiri di atas janji kebenaran firman Tuhan. Haleluya, kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Segala kemuliaan bagi Raja dan segala raja. Kuasa dari surga, ketika kita terima kuasa yang daripada Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau bangkit dan maju menyatakan setiap kuasa yang daripada Tuhan. Haleluya, sekali berpuji bagi Raja dan segala raja. Haleluya, bangkit surga nama Yesus. Amin. Haleluya. Surga
segala hormat pujian kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami tidak takut, sebab Engkau Yesus yang selalu beserta kami. Kami tidak bimbang Tuhan, karena Engkau Yesus yang selalu menopang kami, menuntun kami. Ketika kami jatuh Tuhan, Engkau mengangkat kami, sehingga kami teguh berdiri Tuhan di atas janji kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Terus bawa kami kepada kebenaran demi kebenaran, sehingga kami boleh meraih mahkota kebenaran yang Kau janjikan di dalam hidup kami Tuhan. Jangan biarkan Tuhan satupun dari kami Tuhan binasa, tapi Tuhan semua kami yang hadir pada hari ini, kami boleh meroleh kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya, haleluya, amin Tuhan. Sama-sama kita katakan, aku tidak takut. Haleluya. Tidak
berkat buat anak-anak kami. Anak-anak sekolah minggu diberkati hari ini, sepanjang minggu bahkan sampai selamanya. Mereka terpelihara, terlindungi, diberkati dalam sehat dan kuat mereka, di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Iman kami hari ini Tuhan, iman kami berkata bahwa bersamamu tidak ada perkara yang mustahil, karena di tangan kananmu ada kekuatan, kemenangan, berkat dalam setiap kehidupan kami. Dan mari Tuhan berkati kami lebih lagi hari ini, lengkapi kami dengan sukacita dari Tuhan. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus lawati, berkati setiap umat-Mu, dan pakai kami hamba-Mu Tuhan. Jadikan kami berkat melalui setiap perkataan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang sanggup memberkati kami, mengubah dan pulihkan keadaan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Dan saatnya kami buka hati kami seluas-luasnya untuk ditabur dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mari Roh Kudus berkarya, lawati dan berkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Ini doa kami hamba-Mu. Kami mengucap syukur dan kami siap terima firman-Mu seutuhnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Seberapa banyak kita yang ada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Lambaikan tangan saudara dan beri pujian bagi Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa pertolongan Tuhan, luar biasa kasih Tuhan, dan luar biasa campur tangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita hingga saat ini. Dan saya bertanya, seberapa banyak kita di antara sini, di antara yang hadir pagi hari ini, yang punya beban dan persoalan masalah? Puji Tuhan, jemaat Hosana, luar biasa, tidak ada masalah. Beri sekali-sekali sukacita bagi Tuhan. Benar gak ada masalah? Hah? Benar gak ada masalah? Saya loh ada. Saya loh banyak masalah, pergumulan, tapi saya bersuka cita karena di balik semua itu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau berbicara dari Abraham. Bicara dari iman Abraham. Film saya juga belum nonton sih. Apa yang heboh sekarang nih? His Only Son. Jadi sorotan di media massa karena ada oknum dari DPR RI yang membandit supaya film itu jangan ditayangkan.
karena tidak sesuai dengan imannya katanya. Ya iyalah, Indonesia ini bukan cuma satu agama. Indonesia ini plural. Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke mendasari asas negara kita ini Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu. Amin. Jadi udahlah, itu bukan fokus kita. Kita hanya cukup melihat, mengikuti perkembangan situasi, tapi kita nggak perlu terlibat lebih jauh. Tugas kita adalah berdoa, bekerja, dan hidup menyenangkan hati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya bicara tentang asas iman Abraham. Kenapa Abraham sampai dikatakan Tuhan sebagai bapaknya setiap orang percaya? Adakah ini menjadi suatu perhatian yang serius bagi saudara enggak sebagai jemaat Tuhan? Ada enggak saudara mempersoalkan, kok bisa ya Bapak katakan bahwa Abraham ini adalah bapak setiap kita orang percaya? Apakah ini suatu hal yang hanya biasa-biasa saja dalam hidup kita terkait iman Abraham ini? Tentu tidak. Menurut saya tentu ini suatu hal yang menarik untuk dipersoalkan, suatu hal yang menarik untuk dibahas, suatu hal yang menarik untuk kembali kita persoalkan, pelajari, dan cari tahu kenapa sih Allah sendiri berkata bahwa Abraham adalah teladan iman bagi setiap kita orang-orang percaya. Nah, tentu ini menarik Bapak Ibu, sekalipun saya sadar betul bahwa ini bukan kali pertama saya bicara soal iman Abraham. Tapi ada sesuatu yang menarik yang kembali ketika saya kemarin hari coba untuk mempersiapkan materi untuk hari ini, saya menemukan lagi suatu hal yang menyegarkan iman saya terkait dengan iman Abraham. Menyegarkan kembali iman percaya saya, membuat saya kembali bersemangat dalam melayani Tuhan, membuat kembali saya optimis untuk tetap menyenangkan hati Tuhan sekalipun ada banyak tantangan. Saya tidak tahu saudara hari ini apa yang sedang saudara hadapi, persoalkan, pergumulan saudara, saya tidak tahu. Tapi mari Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita belajar dari teladan seorang yang bernama Abraham. Tentu ini menarik karena Allah sendiri memberi gelar, memberi sebutan kepada Abraham sebagai bapa orang percaya. Padahal kalau kita lihat-lihat ya, kronologi atau sepak terjang perjalanan hidup Abraham tuh nggak baik-baik juga, iya kan? Tidak lebih baik mungkin dari saudara dan saya. Ada banyak hal minus juga dalam kehidupan perjalanan Abraham. Tetapi yang menarik bagi saya untuk saya perhatikan lagi bahwa kok Allah sendiri memberi gelar kepada Abraham adalah bapa orang percaya. Saya sempat berpikir dengan cara berpikir saya yang agak sedikit bebas. Saya ngomong sama hati saya, sama diri saya, Tuhan, apa Tuhan gak salah tak? Iya kan? Apa Tuhan gak salah beri pernyataan dalam Alkitab? Kok Abraham dikatakan Allah bahwa dia adalah bapa orang percaya? Di mana sih duduk perkara sehingga di pemandangan mata Tuhan menjadi suatu ketertarikan Tuhan terhadap pribadi Abraham, sampai Tuhan sendiri ngomong bahwa Abraham ini bapa orang setiap orang percaya. Ini hal yang menarik menurut saya untuk kita ngulik lagi, sedikit kita bongkar lagi tentang pribadi Abraham terkait dengan imannya dan terkait dengan pernyataan Allah bahwa Abraham adalah bapa orang percaya. Oke, jemaat yang diberkati Tuhan, saya bawa saudara perhatikan Roma pasal 4. Saya tertarik dari tulisan Rasul Paulus terhadap Abraham. Mungkin saudara ngomong, kok enggak dari kitab Kejadian, Om?
terlalu panjang kalau kita mulai dari sana. Kita mulai dari pernyataan Paulus terkait Abraham di dalam Roma pasal 4. Ada yang menarik dari ayat-ayat yang akan saya sampaikan buat kita renungkan hari ini. Nah, jemaat yang diberkati, arahkan mata saudara, perhatikan mulai dari ayat 18. Nah, saya coba baca ya, saudara tinggal ngikutin, saudara dengar, saudara amenkan firman Tuhan pagi hari ini. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira berapa? 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepada Abraham sebagai kebenaran. Puji Tuhan. Jemaat yang diberkati, yang menarik saudara perhatikan dari bacaan kita pagi hari ini. Pelan-pelan saya coba untuk menguraikan firman Tuhan pagi hari ini. Tolong saudara perhatikan ayat 18. Kita mulai dari ayat 18. Menariknya di mana? Menariknya di sini, Bapak Ibu. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nantinya keturunanmu. Jemaat yang diberkati, kalau saudara persoalkan kata demi kata dalam ayat yang satu ini, ada terkandung makna yang luar biasa dari pesan-pesan Tuhan terhadap gereja Tuhan hari ini. Itu sebabnya Paulus memunculkan topik tentang Abraham di dalam Roma pasal 4 ketika Paulus berbicara tentang iman, pengharapan, pengampunan, dan keselamatan. Kenapa Paulus tidak menyematkan atau mempersoalkan, mengangkat Musa misalnya? Kan ada banyak tokoh Alkitab dalam Alkitab. Apakah Musa tidak kenal? Apakah Paulus tidak kenal Musa? Apakah Paulus tidak tahu soal Musa? Apakah Paulus tidak tahu soal Elia, Elisa, tokoh-tokoh Alkitab dalam perjanjian lama? Tapi kenapa Paulus mulai dari Abraham? Nah, tentu ini satu hal yang indah, yang juga kita mungkin sama-sama bisa berbagi sharing hari ini tentang iman Abraham. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, menarik saya mulai persoalkan, ada yang menarik dari ayat ini terkait dalam kalimat sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kata tidak ada dasar. Nah, ini kata tidak ada dasar inilah yang nanti kita akan lihat, betapa hebat, luar biasa iman Abraham, sehingga saya mau katakan Allah tidak pernah salah memberikan suatu pernyataan atau statement terhadap tokoh-tokoh Alkitab terkait dengan kehidupan iman mereka di hadapan Allah itu sendiri. Sekalipun dari tokoh-tokoh Alkitab tersebut, misalnya Abraham hari ini, juga banyak salah dan dosa yang dia lakukan di hadapan Allah. Tetapi Allah kok begitu berani
berkata bahwa Abraham adalah bapa setiap orang percaya. Nah, saudara perhatikan, kata tidak ada dasar. Kata tidak ada dasar dalam teks Ibrani, dia pakai kata parah, P-A-R-A-H, parah. Jadi bukan parah soal insiden atau apa yang dialami oleh manusia, tapi parah di sini memiliki makna tidak ada dasar. Nah, kalau kita coba sedikit berani mempersoalkan kata tidak ada dasar ini, terkait apa sih? Jadi terkait hal seperti ini Bapak Ibu. Contohnya begini, tidak ada dasar atau parah ini memiliki makna begini. Di dalam firman Tuhan banyak terkandung janji-janji yang luar biasa. Salah satunya saudara bisa cari dan temukan banyak dalam Alkitab. Tuhan pernah berjanji di dalam Dia ada jalan keluar. Benar? Di dalam Dia ada solusi. Di dalam Dia ada mujizat dan lain sebagainya. Tetapi kenyataan dalam kehidupan kita hari demi hari, bukannya jalan keluar yang kita temui atau kita alami, tapi sebaliknya masalah kita nggak pernah terselesaikan. Ada yang ngalami itu? Tuhan berjanji di dalam aku ada jalan keluar, ada penghiburan, ada kekuatan. Tapi faktanya banyak kehidupan kita hari ini masalah tidak pernah selesai. Satu belum selesai, muncul yang baru. Yang lama ini belum selesai, yang baru juga kita lagi gumuli. Dengar lagi ada persoalan lain. Pernah saudara alami itu? Banyak kita alami. Di dalam janji Tuhan banyak kali Allah berfirman, bahkan Yesus sendiri pernah mendemonstrasikan bahwa di dalam Dia ada mujizat kesembuhan. Benar ya? Tapi faktanya banyak orang Kristen berdoa minta sembuh, kenyataannya sakit yang berkepanjangan. Oke? Ini realita. Ini hal yang terjadi dalam hidup kita yang kita nggak mungkin bisa pungkiri, bahwa inilah kenyataan yang kita alami dalam kekristenan kita. Kita minta solusi, kita berdoa minta jalan keluar, campur tangan Tuhan. Tapi yang Tuhan berikan bukan jalan keluar, bukan solusi, malah benturan yang semakin keras di hadapan hidup kita tentang persoalan yang tidak pernah selesai. Ada apa? Kita berdoa, Tuhan jamah aku, pulihkan aku, sembuhkan aku, tapi yang kenyataannya adalah sakit yang gak kunjung sembuh. Inilah yang terkandung di dalam kata tidak ada dasar. Pada waktu seseorang menghadapi kenyataan itu, saudara dan saya menghadapi realita hidup kekristenan, bahwa yang kita doakan, kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan nyatakan. Namun disitulah letak keberhasilan besarnya iman dalam kehidupan Abraham. Sekalipun apa yang dijanjikan Tuhan tidak sesuai dengan kenyataan, Abraham tetap percaya tentang apa yang dikatakan Tuhan. Amin. Kita beri sorak-sorai dia bagi Tuhan. Jadi ketika doa saudara tidak sesuai dengan kenyataan, disinilah parah. Tidak ada pegangan, tidak ada dasar. Tetapi kita harus tetap percaya terhadap perkataan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, disinilah luar biasanya ketika Abraham mendapat penyataan dari Allah untuk supaya dia keluar dari kampung halaman, pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Saudara tahu, saya tidak habis pikir, saya coba untuk menyelami situasi
keadaan ketika Abraham mendengar pernyataan Allah. Abraham, kamu hari ini harus keluar dari Ur Kasdim. Saya coba menyelami bagaimana sikap Abraham, bagaimana caranya Abraham begitu percaya kepada Tuhan ketika dia mendengar suara Tuhan dan langsung bertindak hari itu. Boyong keluarga dan harta benda berjalan. Entah Tuhan gak memberikan map yang jelas ketika itu, tapi kok berani ya Abraham, berani, dengan sikap berani Abraham tinggalkan Ur Kasdim. Ketika saya dipercayakan Tuhan 13 tahun lalu melangkah ke tempat ini, ke GPDI Hosana Ruteng di Ruteng ini, saya masih jujur sebagai manusia masih belajar melihat situasi keadaan. Tetapi bagi Abraham tidak pernah dia tanya Tuhan, nanti jalannya lewat mana? Tuhan, kira-kira sepanjang jalannya ada apa? Tuhan, nanti di tanah Kanaan itu apa yang terjadi di sana dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya Tuhan tidak berbicara banyak ketika itu. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, bagaimana Abraham bisa tetap berharap dan percaya kepada Tuhan ketika menghadapi kenyataan bahwa apa yang Tuhan katakan itu sebenarnya tidak ada dasar sama sekali untuk bisa dijadikan pegangan yang kuat terhadap suara Tuhan yang dia dengar hari itu. Namun ada ayat yang menarik, ada kalimat yang menarik dalam ayat bacaan kita hari ini yang menjadi kunci kenapa sampai Abraham tetap berjalan di padang gurun untuk mencapai apa yang Tuhan katakan. Kuncinya di mana? Saudara perhatikan ayat 18. Sebab sekalipun parah, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nantinya keturunanmu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kuncinya ada di dalam dua kata dalam ayat ini yang kita tahu. Yang pertama berharap dan yang kedua percaya. Ini kunci untuk supaya bagaimana janji-janji Allah itu kita tetap pegang teguh, kita tetap percaya bahwa Allah sanggup bekerja dengan caranya untuk menyatakan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, jadi dua kata ini yang harus kita persoalkan hari ini. Yang pertama, kata berharap. Nah, mungkin kata berharap ini akan sedikit saya ulas lebih banyak ketimbang kata percaya, seandainya waktu tidak cukup. Nah, kata berharap, Bapak Ibu, kata berharap di sini dalam teks Ibrani dia pakai kata elpis, bukan Elvis ya, elpis. Elpis sendiri memiliki makna dan pengertian satu. Yang satu, antisipasi. Jadi dalam kata berharap dalam teks Ibrani memiliki makna antisipasi. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, ada nggak kita menyadari ini? Ada nggak kita pahami ini? Mengapa Abraham dalam berjalan menuju ke tanah Kanaan dengan segala apa yang Tuhan sudah firmankan, dia tetap berjalan walaupun situasi secara fisik yang dia temukan di lapangan itu sangat berat secara fisik. Tetapi saudara perhatikan kata berharap, karena Paulus katakan bahwa sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Kata berharap di sini indah untuk kita persoalkan. Di dalam kata berharap dalam teks Ibrani memiliki makna antisipasi. Jadi apa yang saya mau uraikan buat kita?
Saya mau uraikan begini Bapak Ibu. Ternyata ketika Abraham mendengar perintah Tuhan, janji Tuhan terhadapnya bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa, dari keturunannya orang-orang akan percaya kepada Allah. Ini satu hal yang mustahil. Namun satu hal yang indah bagi Abraham, bahwa ketika dia mendengar janji Allah, sebelum dia melangkah keluar, dia sudah menanamkan dalam dirinya antisipasi ketika satu kali kelak dalam perjalanan menuju janji Allah terbentur dengan banyak persoalan yang di luar pikirannya, dia sudah siap menghadapi. Karena dalam kata berharap terkandung makna antisipasi. Antisipasi artinya begini, kalau saudara lihat dalam teks dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada dua makna di situ. Yang satunya berkata begini, antisipasi artinya menyesuaikan mental terhadap peristiwa yang akan terjadi. Itu salah satu makna dari antisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi antisipasi ini terkait dengan mental. Bagaimana kita dengan mental kita harus bisa menyesuaikan apapun yang terjadi dalam kehidupan perjalanan iman kita. Ketika kita terbentur dengan masalah, terbentur dengan persoalan, mental kita udah kuat, mental kita sudah siap. Nah, orang yang punya antisipasi, orang yang punya harap kepada Tuhan terhadap janji-janji Allah, bukan hanya berharap tentang hal yang baik, tapi ingat, dalam menikmati berkat Tuhan, ada satu oknum yang tidak senang untuk kita menikmati berkat Tuhan. Apa siapa dia? Kuasa kegelapan. Kuasa gelap akan selalu dengan segala caranya untuk menghalangi kita untuk mencapai berkat Tuhan. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Sudah nggak saudara punya sifat antisipasi dalam meletakkan harap kita kepada janji-janji Tuhan? Saya terberkati, pribadi saya terberkati, tercerahkan. Itu sebabnya saya katakan saya termotivasi lagi. Saya mendapat semangat, kekuatan yang baru lagi. Hidup saya dicas lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, janji Tuhan itu ya dan amin. Dia sudah sediakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Seperti Abraham, Allah sudah menyiapkan yang terbaik dalam hidupnya. Tetapi yang kita pelajari dari Abraham, ketika dia mendengar janji Allah, tidak semerta-merta dia langsung jalan tanpa sesuatu yang ada dalam hidupnya. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu, termasuk mentalnya. Dan anak Tuhan harus punya mental antisipasi dalam menjalani kehidupan kekristenan untuk meraih dan menikmati segala berkat yang Tuhan sudah sediakan. Karena terkadang kita ini punya pola berpikir ketika kita sudah berdoa, Tuhan tolong aku, maka Tuhan pasti tolong. Benar, Tuhan pasti tolong, tapi ingat, dalam meraih dan menikmati janji Tuhan, kembali lagi ada oknum yang gak senang. Satu kali saat Mikael harus berperang dengan iblis. Gabriel. Ketika di dalam kitab Daniel, Allah katakan kepada Gabriel, bawalah pesan ini kepada hambaku Daud. Dalam perjalanan menuju Gabriel, ketika dalam perjalanan hendak memberikan pesan kepada Daniel, apa yang terjadi di tengah-tengah perjalanan? Perjalanan Gabriel dihadang oleh kuasa kegelapan. Terjadilah peperangan di langit, tapi kuasa Tuhan sanggup memberikan kemenangan terhadap Gabriel. Malaikat Gabriel menang, sehingga pesan Allah itu tersampaikan kepada Daniel, dan Daniel sanggup menghadapi Raja Nebukadnezar. Jemaat yang diberkati Tuhan, adakah kita antisipasi dalam perjalanan iman kita, dalam doa kita? Ada oknum yang tidak senang dengan keberhasilan dan
suksesnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Ada nggak kita sadari ini? Ada nggak kita setelah kita berdoa, kita berharap Tuhan pasti jawab doaku? Ingat, sifat antisipasi ini harus tertanam dalam hidup kita. Mental kita harus kita persiapkan. Karena dalam perjalanan kekristenan tidak mulus-mulus aja. Ada benturan, ada tantangan, ada gesekan di situ. Kalau kita nggak punya sifat antisipasi, kita bisa muncul marah dalam hidup kita. Karena kita nggak siap. Kok Tuhan begini sih jadinya? Kok Tuhan, kenapa ini yang terjadi? Jadi ciri orang yang tidak punya mental antisipasi dalam kekristenan, sifatnya mudah marah. Makanya dari itu saya mau katakan, kita belajar dari Abraham. Allah tidak pernah salah memberi gelar pernyataan terhadap hamba-hambanya. Sekalipun dari konteks kita sebagai manusia, dari cara pandang kita sebagai manusia, hitung-hitungan Abraham banyak dosanya. Benar nggak? Abraham banyak dosanya. Salah satunya dosa yang dilakukan di Abraham ini yang lagi diributkan melalui film His Only Son. Karena tidak sabar, dia makan juga dia punya gunting. Jadi perhitungan kita manusia ini terbatas. Ya kan? Sarah berpikir, mungkin bukan dari rahimku, mungkin dari rahim gundikmu Abraham. Silahkan dekati gundik. Jadi jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatan perhitungan kita secara manusia. Kita bisa meleset. Amin. Siapapun kita bisa meleset. Kita bisa tidak tepat. Sarah akhirnya perhitungannya, pikirannya meleset. Tidak seperti itu cara kerja Tuhan. Cara kerja Tuhan tidak seperti itu. Jadi jemaat yang diberkati, mental antisipasi ini harus ada dalam hidup kita. Mental yang harus kita sesuaikan terhadap hal-hal yang bisa saja terjadi ketika kita berjalan untuk menuju meraih berkat dari Tuhan. Saudara kerja nih, ya kan? Saudara udah prepare semua, udah hitung-hitungan dan yakin secara teori, mantap sudah. Jalanlah saudara, mulai kerja. Ada nggak ketika saudara sudah kalkulasi, hitung-hitungan, sudah secara teori mantap, terus dalam prakteknya, dalam kenyataannya, biasanya teori itu meleset. Ada hal-hal yang tidak terduga yang muncul dalam kehidupan kita. Entah itu muncul dari keteledoran kita, bisa saja, atau muncul dari karena faktor-faktor lain di luar kekuatan dan kemampuan kita, bisa saja. Atau juga faktor dari kuasa kegelapan, bisa juga. Saya ingat satu kesaksian, ada suatu jemaat gembala saya di Surabaya beberapa puluh tahun lalu, belasan tahun lalu. Dia katakan, aduh Pak Live, gembala saya namanya Pak Stefanus Live. Aduh Pak Live, saya rugi besar. Padahal loh, saya sudah perhitungkan segala sesuatu. Saya sudah tahu cuan saya sekian. Tapi Pak Live, tinggal selangkah lagi saya dapat itu berkat. Hilang. Jemaat, sifat antisipasi dengan segala sesuatu ini harus kita sadari dalam hidup kita. Karena kita nggak tahu selangkah ke depan ini apa yang terjadi, kita nggak tahu. Kita nggak tahu juga apa yang sedang dirancang oleh orang lain terhadap kita. Kita nggak tahu. Besok hari dunia ini jadi apa, kita nggak tahu. Laut Cina Selatan sampai hari ini ketegangan di sana terus memuncak. Terus.
Di Manado berapa hari lalu pesawat jet tempur Australia nginap semalam atau 2 malam di Manado. Ada apa coba? Kita lihatnya hanya mungkin latihan bersama. Nah, di balik itu ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Kita harus aware dengan semua ini, harus sadar dengan semua ini. Presiden Jokowi sendiri udah ngomong beras naik terus. Bagaimana sikap kita menghadapi semua ini? Berat tantangan kita ke depan. Kita harus sadar semua ini, bahwa dunia sedang menuju pada penggenapan firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak punya sikap waspada atau antisipasi dalam kita berharap terhadap janji-janji Tuhan, ketika benturan itu kita temukan di tengah-tengah perjalanan hidup iman Kristen kita bisa marah sama Tuhan, bisa marah dengan situasi, bisa marah dengan keadaan. Kalau kita nggak punya mental untuk menyesuaikan segala keadaan yang bisa saja terjadi dengan hidup kita. Nah, kata berharap di dalam ayat ini, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap. Menariknya, ketika saya kulik ayat ini, kalimat ini, saya temukan suatu hal yang berharga, yang luar biasa. Ternyata dalam kata berharap ada suatu pesan, ada suatu makna yang tersembunyi tentang mental yang harus tertanam dalam hidup kita, yaitu antisipasi dengan segala keadaan. Bisa terjadi segala sesuatu. Dan jemaat yang diberkati Tuhan, ini harus kita sadari, karena akibat ketika kita tidak menanamkan mental antisipasi ini, tadi saya sudah katakan, kita bisa jadi gampang marah. Dan kalau marah ini kita tidak kontrol, kita tidak kendalikan, bisa berdampak dosa dalam hidup kita. Saya katakan minggu lalu bahwa marah itu normal. Marah itu manusiawi sebagai makhluk ciptaan Tuhan, individu, karakter kita ini biasanya ada marah di situ. Tapi Alkitab memberikan batasan-batasan soal marah. Ayat yang selalu yang menjadi populer dalam kehidupan orang Kristen ketika bicara soal marah adalah jangan sampai matahari terbenam, selesaikanlah perkaramu. Oke? Dan selalu dibandingkan ketika bicara Yesus saja pernah marah kok. Tapi marah Yesus adalah marah yang kudus. Kenapa? Karena Yesus tidak mau bait Allah dipergunakan sebagai lokasi untuk orang-orang Yahudi atau imam-imam melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada transaksi-transaksi yang tidak wajar di situ, yang melanggar aturan Taurat. Itu yang membuat Yesus marah, sehingga Yesus memporak-porandakan semua meja-meja penjual, penukar-penukar uang, karena yang mereka lakukan sudah tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh hukum Musa. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, akibat kita tidak antisipasi, satu, kita bisa marah, dua, kita bisa kecewa. Benar kan? Karena marah ini biasanya berjalan iring dengan kecewa. Kecewa dengan banyak hal. Kecewa dengan pasangan hidup kita, kecewa dengan teman kita, kecewa dengan sesama jemaat, saudara kecewa juga dengan saya sebagai gembala. Bisa terjadi itu semua. Tapi kembali lagi, mental antisipasi ini harus tertanam dalam hidup kita. Kalau kita memiliki mental antisipasi, untuk supaya kita berantisipasi dengan segala sesuatu yang coba dilemparkan, dirancang oleh kuasa kegelapan, kita sudah punya
cara untuk menghadapi itu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, akibat kita tidak punya mental antisipasi dapat berujung merugikan kehidupan kita. Ujung-ujungnya yang paling tragis kalau kita tidak punya mental antisipasi, timbul kepahitan dalam hidup kita, dan ini dijauhkan Tuhan. Kalau udah kepahitan, mau taruh gula berapa kilo pun namanya tetap pahit. Bapak Ibu, gula itu enak, tapi sayang kalau gula itu berlebihan akan sangat berdampak buruk juga. Saya lihat di TikTok kemarin menjadi juga pembelajaran buat saya. Ternyata gula kalau berlebihan di otak itu terhadap anak-anak itu bisa mengakibatkan autisme. Penyebab anak autisme itu karena gula berlebihan kadang di dalam otaknya. Kalau gula berlebihan di dalam darahnya, dalam diri darah manusia juga, itu berakibat penyakit yang tidak baik. Tapi kalau gula tepat sasaran, ukurannya pas, takarannya pas, itu kopi pasti nikmat sekali. Amin. Penggemar kopi coba beri tepuk tangan dulu dong, penggemar kopi. Wah, penggemar kopi banyak juga di sini. Saya juga mulai hari-hari ini mulai senang minum kopi. Gara-gara Pak Beni sih, aduh Pak Beni. Sebenarnya saya sudah hilangkan minum kopi, tapi disuguhkan kopi waktu itu. Akhirnya sampai hari ini saya bilang, Ma, kita bu kopi yang kemarin itu habis kan? Iya, beli di mana ya? Oh, beli di online. Aduh, tidak ada di Ruteng ya. Oh, dia ada kan? Ada dari siapa? Oh, dari jemaat kasih kan? Iya. Kopinya enak sekali. Apa rasa hazelnut atau apa itu? Aduh, enak sekali. Dan saya cari-cari di swalayan sini kok nggak ada. Cuma ada di mana? Di online. Saya mau beli di online, ongkos kirim lebih mahal daripada harga kopinya. Akhirnya saya tutup keinginan itu. Tuhan, biarkanlah saya minum kopi Manggarai saja. Ya, apa yang ada kita nikmati, puji Tuhan. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, ini kita belajar berharap. Berharap artinya menginginkan sesuatu terjadi yang dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita ingin Tuhan berkati kita kan? Itu yang kita harapkan. Tuhan, kita ingin supaya kita dijamah, dipulihkan, disembuhkan, kita sehat. Itu yang kita harapkan Allah kerjakan dalam hidup kita. Kita berharap bahwa Tuhan berkati usaha, pekerjaan, bisnis, dan segala sesuatu, dan itu yang kita harapkan. Dan Tuhan pasti akan nyatakan itu indah dalam hidup kita. Tapi ingat, mental antisipasi harus tertanam dalam hidup kita. Tapi karena ternyata dalam kata berharap, dalam teks Ibrani, ada terselip pesan untuk supaya kita punya sifat antisipasi. Sudah nggak kita punya sifat antisipasi? Ini penting sekali. Saya kembali kutip pernyataan saya dalam khotbah saya beberapa minggu lalu. Salah satu sifat antisipasi dalam hidup kita adalah apa yang dikatakan Paulus dalam Filipi 4 ayat 8. Ini sifat antisipasi. Ini hal yang perlu terjadi dalam hidup kita. Apa Paulus katakan di sini? Filipi 4 ayat 8. Bisa ditampilkan Filipi 4 ayat 8. Ya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Antisipasi dengan cara berpikir kita. Peperangan rohani yang sesungguhnya dalam kehidupan orang Kristen bukan soal orang Kristen mampu mengalahkan setan. Itu mah kecil. Itu mah biasa dalam konteks peperangan rohani. Jangankan saya sebagai gembala, saudara pun punya kuasa untuk menghancurkan segala bentuk kuasa kegelapan. Saudara punya kuasa itu. Saudara mampu melakukan itu. Bukan hanya saya sebagai gembala. Tapi pertempuran yang sebenarnya, medan pertempuran sebenarnya ada di dalam pikiran kita. Ini yang harus kita antisipasi. Cara berpikir kita.
Ini satu hal yang perlu kita garisbawahi. Antisipasi cara berpikir kita. Karena medan pertempuran yang sesungguhnya ini ada di sini. Berkecamuk di sini. Dan cara berpikir ini Tuhan tidak akan campur tangan atau intervensi. Cara manusia, cara seseorang berpikir, Tuhan tidak akan pernah intervensi. Tuhan hanya memberikan warning, peringatan, aturan, firman-Nya. Selebihnya yang memutuskan adalah pribadi lepas pribadi. Itu sebabnya Paulus katakan dalam hal ini, pikirkanlah segala sesuatu. Ini cara Paulus mengingatkan jemaat Tuhan di Filipi. Ketika jemaat Kristen di Filipi menghadapi banyak tekanan, banyak persoalan, Paulus ingatkan supaya mereka antisipasi dengan cara berpikir. Arahkanlah cara berpikir kepada hal-hal yang benar. Yang kemudian yang saya dapat dari ayat ini adalah ternyata kita punya kekuatan, kemampuan untuk mengarahkan pikiran kita. Kita mau arahkan kemana? Kita mampu. Ke hal yang baik, maka hal yang baik yang terjadi. Ke hal yang buruk, maka yang buruklah yang terjadi. Jadi jangan selalu kita katakan bahwa om, ini gara-gara setan sih om. Kadang setan, iblis lagi nggak ngapa-ngapain, kita yang salah sendiri kita salahkan. Makanya iblis marah. Kau yang bikin, saya yang disalahin. Kau yang bikin, saya yang disalahin. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, mari sikap antisipasi ini harus ada dalam setiap kehidupan kita. Antisipasi dengan pikiran-pikiran yang negatif. Yang kedua, antisipasi dengan hal apa? Nah, ini yang banyak terjadi di kalangan orang Kristen. Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 66. Saya langsung kepada ayat pokoknya ya Bapak Ibu ya. Yohanes 6 ayat 66. Saudara jangan hanya lihat angka 666. Wah, ini antikris. Tidak ada kaitannya dengan antikris. Saudara lihat, kita baca sama-sama. 2, 3. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Saudara tahu cerita ini? Pada waktu itu, banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi ikut Yesus. Menarik Bapak Ibu. Yesus saja pernah ditinggalkan oleh murid-muridnya. Amin. Yesus loh pernah ditinggalkan oleh murid-muridnya dan tidak mau ikut pelayanan Yesus. Mereka kecewa lihat Yesus. Mereka kecewa dengan pernyataan Yesus pada ayat-ayat di atas. Saudara, tugas saudara pulang baca itu ayat-ayat sebelumnya. Yesus mengeluarkan satu statement yang tidak bisa diterima oleh orang-orang yang mengikut dia ketika itu. Soal makan dan minum tubuh dan darahku. Yang ada dalam benak orang-orang yang ikut ketika itu, yang dimaksud Yesus secara harafiah. Tetapi Yesus punya maksud bukan hal secara harafiah, tapi hal rohani. Tentang bagaimana dia akan menderita, dia akan mati dan bangkit dari antara orang mati. Dan tubuh dan darahnya adalah sebagai bentuk pengingat persekutuan orang percaya dengan Tuhan itu sendiri. Tapi kebanyakan murid yang dengar hari itu tidak bisa terima. Yesus ini ngomong ngawur. Masa kita disuruh makan tubuh dan darahnya, makan tubuhnya dan minum darahnya? Ini pengajaran sesat. Saudara tahu yang meninggalkan Yesus berapa banyak? Ratusan orang. Jadi apa yang saya mau katakan? Antisipasi dengan pernyataan-pernyataan firman Tuhan yang keras. Banyak orang Kristen tidak siap dengan hal ini. Yang dibutuhkan, yang mau hanyalah ayat firman Tuhan yang menyejukkan hati, menenangkan jiwa. Saudara, Paulus katakan bahwa di dalam kasih Allah terkandung atau termuat di dalam kasih Allah ketegasan dan kelembutan. Jadi kita nggak bisa menilai cara kerja Tuhan hanya dengan cara pikir kita. Itu harus kita pahami. Cara kerja Tuhan kadang Tuhan cambuk kita.
Kadang Tuhan bawa kita kepada hal-hal yang tidak nyaman secara fisik, tapi itulah cara Tuhan. Kita nggak bisa atur Tuhan soal hal ini. Murid-murid ketika itu undur dari pelayanan Yesus, tinggalkan Yesus. Sampai Yesus ngomong kepada 12 murid yang tetap ikut dia, di antara kalian ada nggak yang masih mau ikut mereka? Kalau hari ini kalian mau tinggalkan saya, biar saya melayani sendiri. Kira-kira bahasa Yesus ketika saya terjemahkan dengan bahasa sederhana seperti itu. Masih ada yang tidak setuju dengan pernyataan saya? Silakan tinggalkan saya. Wah, kalau seandainya saya ngomong begitu sama pelayan-pelayan di tempat ini gimana? Tapi tidak mungkin. Saya bukan Yesus. Saya bukan Tuhan Yesus. Saya belum sampai level itu. Tapi saya akan belajar sampai ke level itu. Saya akan belajar sampai ke titik itu. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita antisipasi yang berikut terhadap firman Tuhan yang bersifat menegur, menemplak, menghajar kita. Tinggalkan dosa, tinggalkan marah, tinggalkan kecewa. Kalau kita mau lihat kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kita. Amin. Kita beri sorak-sorai deh bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu, singkatnya begini, ini sudah 9:30. Kata antisipasi, kalau dalam bahasa Alkitab yang saudara kenal, kalau saya sebut saudara pasti ingat. Antisipasi sama dengan kata berjaga-jagalah dalam Alkitab. Amin. Yesus pernah ngomong gini, berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Antisipasi daging ini. Antisipasi dengan manusia lama kita. Karena manusia lama ini kadang-kadang masih dominan. Daging di sini berbicara tentang manusia kita, manusia lama kita. Antisipasi dengan manusia lama kita, dengan daging kita ini. Kalau dalam bahasa Indonesia yang disederhanakan, bahasa Indonesia masa kini dalam terjemahan ayat ini berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian jangan mengalami cobaan. Memang rohmu mau melakukan yang benar, tetapi kalian tidak sanggup karena tabiat manusia itu lemah. Kita harus sadar bahwa tabiat manusia kita ini lemah. Lemah terhadap apa? Lemah terhadap godaan. Gampang digiring oleh dosa, karena dosa biasanya manis dan sedap untuk dinikmati. Kalau hal-hal yang kebenaran biasanya itu pahit dan sulit untuk dilakukan. Karena Yesus sendiri sudah ngomong bahwa untuk menuju kerajaan Allah jalannya sempit. Siapa yang mau masuk jalan sempit? Tidak ada yang mau masuk jalan sempit, maunya jalan tol. Tapi saudara tahu, ketika kita melalui jalan sempit, ada sifat hati-hati di situ. Coba saudara masuk gang, misalnya satu jalan begitu ya. Dulu kita pernah mau ke Labuan Bajo, karena ada waktu itu masa pemilihan umum, masa pemilihan kepala daerah. Di Menas itu ditutup jalannya. Kami ikut jalan Tagah sana, sempit, tapi kita jalan hati-hati. Ada sifat hati-hati ketika kita ikut jalan sempit. Iya kan? Jangan sampai kita nabrak, jangan sampai kita senggol orang punya sepeda motor mungkin. Maka dari itu, ikutilah jalan sempit. Artinya kita di situ Tuhan sedang ajar supaya kita hati-hati terhadap hal-hal yang bisa merugikan hidup kita. Kalau jalan tol, kita memang bisa sampai tempat tujuan, tapi kalau nggak ada hati-hati, bisa berakibat fatal. Biasanya kita ngebut begitu ya. Hati-hati. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, antisipasi sama dengan kita berjaga-jaga. Sudahkah kita berjaga-jaga dengan manusia lama kita? Hati-hati dengan manusia lama. Manusia lama ini harus kita persoalkan setiap hari. Monster yang menguasai batin kita ini perlu kita selesaikan setiap hari. Dan percayalah, kita pasti akan diberikan gelar oleh Tuhan. Sama seperti Abraham, engkau orang percaya. Jemaat yang diberkati Tuhan, waktu tidak cukup, mestinya masih panjang, tapi saya tahu saudara udah mulai duduk
bengkok kanan, bengkok kiri, maju sedikit, mundur sedikit. Saya pernah jadi jemaat, kalau pendeta khotbah terlalu lama, ya jam. Saya sadar kok, saya tinggal lihat jam dari tadi. Saya mau berhenti tadi di kurang 10:30, tapi poin yang ini belum selesai. Jadi ya kita selesaikan poin ini sampai di sini. Saudara setuju selesai sampai di sini? Yang di atas lanjut? Oh, yang di atas lanjut katanya Bapak Ibu. Karena saya belum bahas soal kata percaya, baru kata berharap. Ya itulah keterbatasan waktu. Saya percaya ada hal-hal yang luar biasa yang kita terima hari ini. Ayo kita punya mental antisipasi dalam meletakkan harap kita. Ini closing statement saya. Dalam meletakkan harap kita, doa kita, ingat satu hal, Tuhan pasti jawab doa saudara. Amin. Tuhan pasti akan penuhi janjinya. Minta apa saja Dia akan berikan dalam hidup kita. Tapi ingat, kita harus punya mental antisipasi. Karena apa? Karena berjalan selangkah, dua langkah, sehari, 2 hari ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Iblis bisa saja meletakkan jebakan. Iblis bisa saja merancangkan hal yang tidak baik untuk supaya kita gagal. Tapi ingat, ketika kita punya mental antisipasi dalam berharap terhadap janji-janji Tuhan, kita pasti mampu bisa mengatasi segala jebakan kuasa kegelapan. Amin. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab. Tuhan ingatkan bahwasanya jangan ragu tentang janji Tuhan. Jangan ada keraguan di antara kita untuk janji-janji Tuhan. Tuhan ingatkan bahwa Dia sanggup pulihkan keadaan kita semua di tempat ini. Tuhan ingatkan bahwa Tuhan sanggup pulihkan keadaanmu, sehatmu hari ini. Tuhan sanggup pulihkan. Dan kita pegang teguh janji Tuhan hari ini. Dia sanggup memberkati usaha dan pekerjaanmu hari ini. Dia sanggup memberkati kesehatan kita hari ini. Dia sanggup memulihkan keadaan kita yang mungkin lagi terpuruk dengan keadaan masalah pergumulan hari ini. Jangan ragu dengan janji Tuhan. Tiap yang perlu kita antisipasi adalah manusia lama kita yang sering lemah. Manusia daging kita yang sering lemah. Itu yang Tuhan ingatkan hari ini buat kita semua. Oleh sebab itu jangan andalkan kekuatan kita sendiri, tapi mari kita terus berharap dan andalkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Aku percaya hari ini engkau pulang dengan berkat dari Tuhan atasku. Hari ini engkau pulang dengan sukacita dari Tuhan. Haleluya. Hari ini engkau pulang bawa kemenangan dalam hidupmu. Mengikutiku, ku puji, ku sembah. Mari jemaat yang diberkati sama-sama katakan, aku percaya. Haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari kita muliakan, agungkan Tuhan. Katakan, aku percaya. Dengan kasih Kristus, Ibu Romi berdoa untuk firman Tuhan. Berkat. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera Tuhan menyertai hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan pagi ini buat kami cukup untuk membuat kami kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Sidang kami yang sudah dengan firman Allah Tuhan. Haleluya. Pelayanannya, rumah tangganya, keluarganya, anak-anaknya diberkati Tuhan. Dan biar damai sejahtera daripada Allah Tuhan menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini bukan pekerjaan yang mudah, tapi kami tahu bersama dengan Tuhan Terima kasih kami mampu melakukan perkara-perkara besar. Dalam nama Bapa kami bersyukur buat firman Tuhan pagi ini. Haleluya.